Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswi Politeknik STM Jakarta akan menjelaskan tentang komposit FRP atau Fiber Reinforced Polymer. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok Polyamida. Perkenalkan nama saya Siva Rahman dengan NIM 1522020. Dan dengan saya Yusuf Febriani dengan NIM 1522018. Yuk simak penjelasan dari kami. Aplikasi komposit FRP. Komposit FRP adalah bahan yang terbuat dari serat yang diperkuat dengan plastik atau resin yang dikenal sebagai polimer. FRP singkatan dari Fiber Reinforced Polymer atau Fiber Reinforced Plastic. Komposit FRP terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada serat, kedua resin, dan yang ketiga ada zat aditif. Di sini ada sejarah dari pengaplikasian komposit FRP. Pada tahun 1941, Henry Ford dan George Washington Carver melakukan upaya pertama menggunakan serat alami dalam industri otomotif dengan menggunakan serat rami dan hemp. Pada tahun 2002, Audi meluncurkan mobil kelas menengah A2 di mana panel trim pintu terbuat dari komposit poliuretan yang diperkuat rami atau sisal. Dan dalam beberapa dekade terakhir, undang-undang dari pemerintah Amerika Utara dan Eropa telah mendorong penerapan komposit FRP alami di sektor otomotif. Biokomposit yang diperoleh dari serat alami banyak diaplikasikan pada suku cadang mobil seperti suku cadang interior, dashboard, sandaran kursi, dan panel pintu oleh berbagai produsen dan pemasok di seluruh dunia. Hampir semua produsen mobil besar seperti Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota, dan Audi menggunakan komposit berbasis bio dalam berbagai aplikasi. Karena dampak lingkungan yang rendah, konduktivitas termal yang rendah, dan bobot material terbarukan yang ringan, komposit FRP alami telah mengembangkan aplikasinya dalam bidang arsitektur, konstruksi bangunan, dan dalam bidang lainnya. Yang dari komposit FRP sendiri adalah 1. Mempunyai kekuatan yang tinggi, 2. Resistensi yang lebih tinggi terhadap pirolisis, 3. Ekspansi termal yang rendah, 4. Ringan, 5. Dilengkapi dengan desain fleksibel, 6. Masa pakai lebih lama, dan 7. Hemat biaya dalam penyelesaian proyek cepat. Dan untuk kekurangan komposit FRP sendiri adalah 1. Harganya relatif mahal, 2. Dapat mengalami kerusakan akibat benda tajam. Yang pertama, ada penerapan komposit di bidang otomotif. Komposit yang digunakan di bidang otomotif sebagian besar terbuat dari serat sintesis, seperti serat karbon, serat kaca. Nah, untuk mengurangi dampak lingkungan, bahan penguat terbarukan dan berbasis bio semakin dikembangkan. Beberapa serat alami seperti rami, kenaf, sisal, dan sabut kelapa telah diteliti untuk menghasilkan biokomposit untuk aplikasi di bidang otomotif. Saat ini, biokomposit populer untuk aplikasi di bidang otomotif karena pertama, biaya produksinya rendah, lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan yang ketiga, ringan. Komposit digunakan untuk produksi berbagai komponen mobil, seperti bantalan kursi, sandaran kepala, penutup bagasi, panel pintu, dan bumper. Selain itu, biokomposit efektif dalam mengurangi kebisingan dan getaran melalui redaman. Pengaplikasian komposit FRP dalam bidang luar angkasa. Berikut ini adalah kelebihan komposit FRP dalam bidang luar angkasa. Yang pertama, mengurangi berat atau bobot dari pesawat. 2. Efisiensi bahan bakar. 3. Memudahkan dalam proses perakitan. Dan 4. Menjadi bagian integral dalam industri penerbangan.
Nah, komposit FRP sendiri dapat diaplikasikan pada baling-baling pesawat, bilah kipas mesin turbin pada pesawat, kemudi pada pesawat, rusuk sayap pada pesawat, dan bagian sayap utama pada pesawat. Contoh serat yang digunakan adalah serat rami, yang dapat diaplikasikan menjadi rak elektronik untuk helikopter, kotak sayap untuk pesawat, dan untuk serat kenaf dapat digunakan untuk bahan dari pesawat. Lalu di sini ada penerapan komposit dalam bidang konstruksi. Dalam bidang konstruksi, biokomposit sering digunakan untuk pembuatan genteng, tikar lantai, plafon, pintu, jendela, dan kusen jendela. Aplikasi penahanan beban meliputi pembuatan tangki, pipa, balok, dan plat lantai. Selain itu, biokomposit digunakan untuk rehabilitasi dan perbaikan berbagai komponen struktural. Di sini ada beberapa kelebihan dari komposit FRP dalam bidang konstruksi. Yang pertama, memiliki thermal yang lebih baik. Komposit FRP alami digunakan sebagai bahan isolasi. Lalu yang kedua, memiliki sifat akustik yang lebih baik. Komposit FRP alami digunakan sebagai bahan kedap suara. Yang ketiga, penyerapan suara yang baik. Komposit HEM5 beton telah menunjukkan kemampuan penyerapan suara yang lebih baik dibandingkan bahan pengikat lainnya. Yang keempat, sifat mekanik yang ringan dan baik sangat penting untuk aplikasi di bidang konstruksi. Yang kelima, tahan terhadap korosi yang membuat komposit FRP tahan lama. Yang keenam, mudah dalam pemasangan karena komposit dapat disesuaikan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang ketujuh, memerlukan sedikit atau tanpa perancah karena komposit memiliki kekuatan yang tinggi untuk menahan beban dengan baik. Penilaian siklus hidup, aspek ekologi, dan sifat daya tahan dipertimbangkan dalam pemilihan biokomposit untuk bidang konstruksi. Di sini ada penerapan komposit di bidang konstruksi dalam pembuatan jembatan. Sejumlah fitur komposit FRP menunjukkan kesesuaiannya untuk membangun jembatan. Pada tahun 1981 sampai 82, jembatan pertama terbuat dari komposit FRP di Bulgaria yang disebut Jembatan Raya Ginzi. Strukturnya adalah lempengan GFRP yang dibuat sebagai satu elemen dengan metode hand layup. Bentang jembatan Ginzi ini sekitar 11,9 meter dan lebarnya sekitar 6,1 meter. Lalu ada jembatan FRP kedua, yaitu jembatan Miyun dibangun pada tahun 1982 di Beijing, Cina. Jembatan ini awalnya dibangun sebagai jembatan dua jalur bertopang sederhana dengan bentang sekitar 20,7 meter dan lebar sekitar 9,2 meter. Struktur jembatan Miyun terdiri dari sistem balok yang terdiri dari 6 gelagar kotak GFRP sandwich sarang lebah. Pembangunan jembatan penyeberangan saat ini merupakan cabang konstruksi jembatan yang paling cepat berkembang. Di sini ada contoh komposit FRP dalam bidang konstruksi. Yang pertama, ada jembatan yang terbuat dari komposit FRP. Lalu di sini juga ada besi yang terbuat dari komposit FRP. Lalu ada contoh lainnya yaitu beton yang terbuat dari komposit FRP. Pengaplikasian komposit FRP dalam bidang medis. Dan pada bidang medis, komposit FRP dapat diaplikasikan pada alat pacu jantung, katup jantung buatan, biosensor, lensa intraokular, protesis sendi, implan gigi, dan ligamen buatan. Pada tabel berikut, contoh serat-serat yang dapat digunakan adalah serat tebu untuk obat-obatan dan antimikroba serta antibiotik, serat rami dapat digunakan untuk cangkok tulang dan implan ortopedi, serat rami, sisal dapat
digunakan untuk bahan ortosis, serat rami dapat digunakan untuk enzim, dan serat rami, tebu, bambu dapat digunakan sebagai nanopartikel biomedis dan antibiotik, dan yang terakhir serat sisal dapat sebagai pengantar obat. Nah, selanjutnya komposit FRP juga dapat diaplikasikan dalam bidang olahraga. Berikut ini dijelaskan kelebihan komposit FRP dalam bidang olahraga, yaitu yang pertama ringan, yang kedua kuat, yang ketiga tahan keausan, yang keempat tahan lelah dan gesekan, yang kelima mudah diangkut, yang keenam stabil secara termal, yang ketujuh tahan lama, yang kedelapan sifat penyerapan guncang yang baik. Khasiat komposit FRP dalam bidang olahraga dapat ditemui pada busur dan anak panah, papan selancar, perahu layar, raket tenis, tongkat hoki, tongkat softball, serta raket bulu tangkis. Pada tabel ini dijelaskan bahwa serat-serat tersebut dapat diaplikasikan menjadi barang ataupun bahan. Contohnya yang pertama adalah serat rami, bambu, ampas tebu, kelapa, dan pisang dapat diaplikasikan menjadi alas kaki. Yang kedua, serat rami dapat diaplikasikan menjadi sepeda balap. Yang ketiga, serat lenan dapat diaplikasikan menjadi mantel musim dingin. Yang keempat, serat rami, sisal, kelapa, pinang, pisang dapat diaplikasikan menjadi cangkang helm. Yang kelima, serat pinang, pisang dapat menjadi pelindung balistik, casing handphone, begitu juga dengan serat penaf. Dan yang terakhir, serat kenaf, nanas dapat diaplikasikan menjadi busur berulang. Penerapan komposit FRP dalam listrik dan elektronik. Kelebihan komposit FRP dalam bidang elektronik dan listrik adalah 1. Ekspansi termal yang rendah, 2. Konduktivitas listrik yang baik, 3. Sifat termal yang baik, 4. Konstanta dielektrik yang rendah, 5. Modulus yang tinggi, dan 6. Kekuatan mekanis yang. Untuk pengaplikasiannya sendiri ada di 1 untuk heatsink, 2 untuk kontak listrik, 3 untuk sirkuit listrik, 4 untuk LED, dan 5 untuk konektor. Di sini ada penerapan komposit FRP pada kapal laut. Ada beberapa kelebihan bila kapal laut menggunakan komposit FRP. Yang pertama, ringan. Bobot kapal laut menjadi ringan dan kekuatan spesifiknya lebih tinggi daripada material logam. Lalu yang kedua, non-magnetik. Bahan komposit bersifat non-magnetik dan tidak akan bermagnet dalam medan magnet besar, sehingga kapal komposit tidak mudah dideteksi oleh detektor magnet lainnya, dan ini sangat penting dalam kapal-kapal militer. Lalu yang ketiga, ketahanan korosi. Perahu yang terbuat dari bahan komposit tidak perlu dicat dan tidak akan terkorosi setelah berlayar selama beberapa tahun, dan ini dapat mengurangi biaya perawatan dan dapat berumur panjang. Sejak awal tahun 1940-an, FRP semakin banyak digunakan oleh industri pembuatan kapal, karena sifat bahan ini lebih unggul dibandingkan dengan bahan alternatif lainnya. Dan pembuatan kapal laut dari komposit FRP terus berkembang hingga saat ini. Nah, di sini ada contoh komposit pada kapal laut. Yang pertama ada kapal pesiar, lalu yang kedua ada kapal perang yang terbuat dari komposit. Dan terakhir ada penerapan komposit lainnya dalam kehidupan. Komposit yang diperkuat serat alami banyak digunakan dalam cerobong asap, perpipaan, saluran, scrubber, bejana komposit, bilah kipas, tangki penyimpanan, kolom, reaktor untuk lingkungan asam dan basah, penyangga struktural, pompa, blower, dan poros penggerak. Berikut sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk like, Comment, and subscribe. semoga penjelasan video dari kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!